Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Mari kita lanjutkan kajian yang kemarin, kitab Risalatus Syam. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang hikmat tasyri', hikmah dari disyariatkannya puasa Ramadan, maka kita sekarang sampai pada bab at-taqwa thamratus syamil uzma, bahwa takwa itu adalah buah dari puasa yang paling agung. Nassul Quran sirahatan ala annal hikmata wal ghayata min masyru'iyati siyami hiya taqwa. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah memberikan penjelasan secara jelas bahwa puncak dari yang diharapkan dalam berpuasa adalah takwa. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ay furidat alaikumus syiyam litakunu bihi minal muttaqin. Jadi diwajibkan puasa ini bagi kita semua adalah supaya kita masuk menjadi golongan orang yang bertakwa. Fataqwallah azza wa jalla hiya ats-tsamratul uzma wal hikmatul ulya min masyru'iyatis syiyam. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa takwa kepada Allah itu adalah intisari yang paling agung dan hikmah yang paling tinggi dari disyariatkannya puasa. Fasyamul ladzi la yurithu taqwa ala fa'ilihi ma'nahu annahu lam tutarattab atharuhu alaih. Maka puasa yang dilakukan oleh seseorang dan puasa itu tidak menghasilkan ketakwaan kepada seseorang, tidak ada bekas ketakwaan kepada seseorang yang melakukan puasa tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa puasa tersebut tidak berakar sedikit pun kepada pelaku puasa tersebut. Jadi kita nih repot-repot, capek-capek, payah-payah berpuasa, tetapi sedikit pun takwa itu tidak ada yang berbekas pada diri kita, maka berarti puasa kita itu tidak mencapai kepada tujuan yang diharapkan. Artinya ada something wrong di situ, ada sesuatu yang salah di dalam puasanya. Walam yahsul lahu maqsudu hadhil ibadah wa in sahha fi urfil fiqhi. Walaupun di dalam puasanya kita tadi yang melakukan puasa tadi itu secara fikih itu sudah tepat, tidak ada aturan-aturan fikih yang dilanggar, tetapi kok takwa itu tidak membekas dalam diri kita, berarti puasa kita tersebut belum bisa dikatakan berhasil. Nah, sekarang ketika kita sudah mengetahui bahwa takwa itu adalah intisari paling utama dan hikmah paling tinggi di dalam puasa, maka sekarang apa sih yang disebut dengan takwa itu, dan tingkatan-tingkatan takwa sendiri itu bagaimana? Nah, di sini dijelaskan oleh muallif, wa aslut taqwa al-wiqayah. Asal dari kata takwa itu artinya adalah al-wiqayah, artinya perlindungan.
Wahia ma yustaru ar-ra'sa, ma yasturu ar-ra'sa. Jadi wiqayah itu adalah sesuatu yang asalnya ya dalam etimologinya itu adalah sesuatu yang bisa menutupi kepala. Wiqayah fahia ittikhadhu wiqayatan taqiqa mimma takhafahu wa tahdharuhu. Maka dari asal wiqayah tadi, yang maksudnya wiqayah itu adalah sesuatu yang menutupi kepala, maka seorang yang bertakwa itu berarti dia melindungi dirinya dari apa yang ditakutinya dan apa yang dibencinya. Fataqwal abdi ayyaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu wiqayatan taqihi minhu. Maka takwanya seorang hamba itu berarti adalah upaya dari seorang hamba tersebut untuk melindungi dirinya, menamengi dirinya dari sesuatu yang dikhawatirkan, sesuatu yang ditakutkan. Nah, yang ditakutkan oleh hamba itu apa? Ya jauh dari Tuhan. Yang ditakutkan oleh Abdullah berarti jauh dari Allah. Nah, ini jadi dengan takwa itu seorang hamba itu melindungi dirinya dari sesuatu hal, dari apapun yang menjauhkan dirinya dari Allah. Bagaimana caranya seseorang bisa menghindarkan dirinya dari sesuatu yang menjauhkan dirinya dari Allah? Caranya adalah imtithalu awamirihi ta'ala wajtinabu nawahihi. Caranya adalah mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lumayan berat ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu banyak sekali, dan apa yang dilarang oleh Allah juga banyak sekali. Maka dari itu para ulama membuat tingkatan takwa itu menjadi beberapa tingkat, karena melihat bahwa kita ini pun juga lemah. Kita tidak mungkin bisa mengikuti seluruh perintah Allah kemudian menjauhkan diri dari seluruh larangan Allah, itu sulit. Oleh karena itu di sini disebutkan oleh Abul Baqa. Qala Abul Baqa. Abul Baqa ini seorang ulama yang berasal dari Ukraina, dari Kiev, Ukraina. Jadi di masa lalu Ukraina, Kiev itu termasuk daerah Muslim juga. Qala Abul Baqa. Abul Baqa berkata bahwa at-taqwa, yang disebut dengan takwa, alama qalahu Aliun radhiyallahu anhu, dengan beliau mengutip dari apa yang sudah dijelaskan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahwa disebut dengan takwa itu adalah tarkul israri 'alal ma'siyah wa tarkul irtirari bit-tha'ah, yaitu menjauhkan diri dari berulang-ulang melakukan maksiat. Nah, ini lebih turunkan lagi grade-nya. Kalau di awal tadi kan takwa itu kan mengikuti seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah. Tapi kita paham, kita sadar bahwa tidak mungkin seorang hamba itu bisa selamanya dalam seluruh hidupnya itu menjauhi seluruh larangan Allah dan melakukan seluruh perintah Allah. Itu sulit. Oleh karena itu pengertian takwa di sini diturunkan menjadi menjauhi melakukan maksiat berkali-kali, berulang-ulang. Jadi kalau kita sudah melakukan maksiat, ya kalau bisa bertobatlah, tobat. Kemudian kembali lagi kepada Allah. Apakah itu kemudian mengurangi takwa kita? Ya tidak. Karena manusia itu adalah makhluk yang lemah.
Oleh karena itu, pengertian takwa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Baqa, beliau mengutip dari apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, bahwa yang disebut dengan takwa itu adalah kita berusaha untuk tidak melakukan maksiat itu, terjerumus dalam maksiat itu sampai kita tidak mampu berdiri untuk menjauhi maksiat itu, dan kita berusaha untuk tidak sampai terlena tidak melakukan perintah Allah. Artinya ya kita melakukan perintah Allah semampu sekuat kita. Adapun nanti ada yang luput-luput sedikit-sedikit ya wajar lah, karena ya kita sulit untuk seperti para nabi kan memang maksum. Wa hiya allati yahsulu biha al-wiqayah minan nar wal fawz bidaril qarar. Nah, dengan cara seperti ini, dengan kita apabila kita sudah melakukan maksiat itu, kita jangan sampai terjerumus sampai kita tidak mampu meninggalkan maksiat itu, jangan sampai. Kemudian apabila kita sudah meninggalkan ibadah itu, kemudian jangan sampai terus-terusan gitu. Kalau dengan begitu, maka kita akan masuk ke dalam kelompok orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah, yaitu terhindar dari neraka dan selamat di kiamat kelak. Wa ghayatut taqwa al-bara'ah min kulli syai'in siwallah. Nah, ini kemudian Syekh Abdul Baqa beliau menjelaskan tingkatan-tingkatan takwa. Tingkatan takwa yang pertama adalah yang tadi, yaitu ketika kita sudah melakukan maksiat, jangan sampai kita berlarut-larut dalam maksiat itu. Kalau bisa langsung berusaha untuk meninggalkan. Kemudian ketika kita terluput dari melakukan suatu ibadah itu, jangan sampai berlarut-larut, terluput terus-menerus gitu, jangan sampai, tapi langsung bangkit untuk apa? Berusaha untuk menjalankannya. Kadang kan kita merasa, aduh aku sudah maksiat, apakah ada ampunan dari Allah? Oh, jangan begitu, Allah itu Maha Pengampun. Innallaha kana ghafurur rahim. Allah itu pengampunnya tidak hanya sekedar pengampun saja, tapi maha pengampun. Sampai dikatakan ketika kita melakukan maksiat, kemudian kita taubat, kemudian kita maksiat lagi, kemudian kita taubat lagi, kemudian kita maksiat lagi, kemudian kita taubat lagi, itu pun nggak masalah. Ya. Jadi ketika kita sudah terlanjur ke dalam maksiat, itu bukan berarti semuanya sudah hancur, bukan. Atau ketika kita misalnya sudah terluput dari suatu ibadah, itu bukan berarti semuanya sia-sia, itu bukan. Tapi masih ada kesempatan, dan itu pun masih tergolong dalam kelompok takwa, tetapi kelompok takwa yang paling rendah. Sementara wa ausatuhu ittiqaul haram. Takwa tingkat pertengahan itu adalah seorang hamba itu berusaha untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang pertama tadi kan apabila dia sudah melakukan maksiat, kembali lagi, maksiat, kembali lagi, maksiat, kembali lagi. Nah, tingkatan kedua dari takwa itu adalah dia berusaha mempertahankan diri untuk tidak masuk ke dalam perbuatan yang haram. Itu tingkatan takwa yang kedua. Kemudian ghayatut takwa yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi itu adalah al-bara'ah min kulli syai'in siwallah, yaitu kita memutuskan apapun selain Allah. Jadi kita hanya berhubungan hanya kepada Allah. Kita hanya dalam hati kita hanya ada Allah. Nah, kita diomongin orang macam-macam pun kita nggak masalah, yang penting Allah. Kita dianggap sebagai orang aneh sekalipun nggak masalah, yang penting Allah. Kita dianggap sebagai orang yang lupa dunia pun nggak masalah, yang penting Allah. Kita dianggap sebagai orang yang tidak bisa hura-hura pun nggak masalah, yang penting Allah. Nah, itu tingkatan takwa yang paling tinggi. Jadi teman-teman,
Sekali lagi dari pembahasan ini, dari apa yang sudah dijelaskan oleh Imam Abdul Baqa ini, berarti yang disebut dengan takwa itu tidak kok kemudian melakukan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah, itu enggak seperti itu. Nah, itu adalah pengertian secara secara prinsipal. Tetapi ketika lebih dirunut lagi, ternyata takwa itu ada tingkatan-tingkatannya. Seperti itu. Wahadal bab wasi'un jiddan. Bab ini, bab tentang takwa ini lumayan luas. Pembahasannya di dalam kitab-kitab maupun di khutbah-khutbah Jum'ah itu banyak sekali. Oleh karena itu, bahkan di dalam Al-Quran pembahasan tentang takwa pun banyak sekali. Waqad nassa Al-Quran ala annal ghayata min ibadatin nas awalihim wa akhirihim min jami'il umam hiya at-taqwa. Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita ya, bahwa puncak dari ibadah manusia, baik itu manusia dari golongan awal maupun golongan akhir, itu puncaknya itu adalah takwa. Kama fi qoulihi ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa manusia seluruhnya, baik dari kalangan umat-umat terdahulu maupun dari kalangan umat saat ini maupun dari kalangan umat yang akan datang nanti, itu yang diidam-idamkan itu adalah takwa. Karena puncak dari ibadah manusia, baik golongan dahulu, sekarang maupun yang akan datang, itu puncaknya adalah takwa. Wa ma'lumun annahu ta'ala ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Dan jelas di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan manusia ataupun jin itu kecuali hanya untuk beribadah. Tsumma ja'an nasu fi haqqi kulli ummatin. Kemudian datanglah nas Al-Quran dalam yang membahas tentang hak setiap umat, ibtidaan min qaumi Nuhin alaihissalam fi qouli ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana umat-umat terdahulu itu juga diperintahkan oleh Allah agar bertakwa. Contohnya pertama adalah di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Di situ di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 105 sampai ayat 108 itu disebutkan, kadzabat qaumu Nuhinil mursalin idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa athi'un. Nah, ayat ini berarti jelas menjelaskan bahwa yang diminta oleh Allah dari kaum Nabi Nuh itu adalah takwa juga. Wa kadzalika 'ad, dan begitu juga kaumnya Nabi 'ad. Kaumnya Nabi 'ad juga diminta oleh Allah supaya bertakwa. Ini kita bisa mendapatkan penjelasannya di dalam surah Asy-Syu'ara juga. Surah Asy-Syu'ara ayat 123 sampai 126. Allah berfirman sebagai berikut, kadzabat 'adunil mursalin idz qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa athi'un. Nah, kaum Ad pun juga diminta untuk bertakwa kepada Allah. Wa kadzalika Tsamud, begitu juga kaum Tsamud, mereka juga diminta bertakwa oleh Allah. Ini bisa kita dapatkan juga dalam dalam Asy-Syu'ara, surah Asy-Syu'ara ayat 141 sampai 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzabat Tsamudul mursalin idz qala lahum akhuhum Shalihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa athi'un. Nah, fattaqullaha wa athi'un diminta untuk takwa juga. Kemudian wa qaum Lut, begitu juga kaumnya Nabi Lut. Kadzabat qaum Lutin al-mursalin idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa athi'un. Nah, kaumnya Nabi Lut pun juga diminta untuk fattaqullaha wa athi'un. Begitu juga washabul aikah.
Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin idz qala lahum syu'aibun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa athi'un. Nah, ashabul aikah itu kaumnya Nabi Syu'aib juga diminta oleh Allah untuk bertakwa. Jadi kalau kita runut dari kaum dari dulu sampai sekarang dan sampai akan datang nanti, itu diminta oleh Allah ya, dimintanya ya untuk bertakwa itu. Oleh karena itu puasa selalu diperintahkan dalam setiap umat, karena sejarah berulang di mana kadang ketakwaan seseorang, ketakwaan sebuah kaum itu kadang bengkok. Oleh karena itu perlu diperbaiki lagi seperti itu. Fakullu nabiyyin yad'u qaumahu ila taqwa, maka setiap nabi yang ada, gila dikatakan bahwa nabi itu jumlahnya sampai 124.000. Semua nabi yang ada itu semuanya menyeru agar kaumnya bertakwa. Wajah Al-Quran da'watan ila taqwa wa hidayatan lil muttaqin. Dan bahkan Al-Quran ini yang diturunkan di bulan Ramadan ini itu pun juga sebagai pedoman bagi orang yang bertakwa. Jadi pas tuh Ramadan, puasa itu adalah tujuan utamanya adalah supaya umat Islam ini bertakwa. Dan di dalam Ramadan itu diturunkan oleh Allah Al-Quran, yang Al-Quran itu di dalam surah Al-Baqarah fungsinya adalah Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran diturunkan oleh Allah itu adalah sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana sih caranya bertakwa? Bagaimana sih supaya tetap bertakwa terus? Jadi pas ini klop ini antara Ramadan dengan Al-Quran. Ramadan tujuannya adalah puasa Ramadan, tujuannya adalah untuk bertakwa. Kemudian di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran, di mana Al-Quran itu fungsinya salah satunya adalah sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi pas nyambung antara Al-Quran dan dan Ramadan. Oleh karena itu nuzulul Quran pun di bulan Ramadan. Wartabatat biha jami'u masalihin nasi ajilan wa ajilan kama fi qawlihi ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan ternyata ketakwaan itu berhubungan, ada hubungannya dengan kemaslahatan manusia, sebagaimana firman Allah di dalam surah At-Tolaq ayat 4, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, apabila dia punya masalah, apabila dia tertimpa masalah, maka Allah akan menjadikan masalahnya itu menjadi mudah. Nah, kalau kita takwa, masalahnya menjadi mudah. Ini yang kita kadang sulit untuk merasionalisasikannya. Kita kadang ketika mendapatkan kesulitan, mendapatkan masalah, itu kita lupa dengan tuntunan ini. Padahal ini adalah tuntunan dasar. Kemudian di dalam surah At-Tolaq lagi ayat 5, ayat selanjutnya dari tadi, wa man yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka segala kejelekannya itu akan dihapus oleh Allah. Yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra, dan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Itu kalau kita bertakwa. Kemudian di dalam surah Al-A'raf ayat 102, di sini Allah berfirman, innalladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa itu sulit digoda setan.
Oleh karena itu kalau kita mendapatkan musibah, mendapatkan masalah, dan kita masih tetap kegundilan, kita masih tetap berpedoman pada takwa, itu kita sulit disesatkan setan. Kan setan itu mudah menyesatkan orang-orang yang susah kan. Orang yang lagi sedih itu kan mudah disesatkan setan. Oleh karena itu kita diminta oleh Rasulullah untuk berdoa supaya kita terhindar dari kesedihan dan kita terhindar dari kegelisahan dan semacamnya. Itu ada doanya itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ghammi. Nah, seperti itu. Wa man waqa'a fi ma'zurqi ja'atut taqwa fa akhrajatuhu. Dan siapapun yang jatuh ke dalam kesulitan sedangkan dia bertakwa, maka Allah akan melanting dia. Allah akan menggenggam tangannya, akan mengeluarkan dia dari kesulitan tadi. Di sini dijelaskan di dalam surah At-Tolaq ayat 2. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar dari seluruh kesulitan-kesulitan dan permasalahannya. Nah, ini kita kadang kelupaan tuh. Kalau kita mendapatkan kesulitan, kalau kita mendapatkan masalah, kita curhat sana, curhat sini, ya. Kita minta pendapat sana, minta pendapat sini. Padahal obatnya ya satu ini saja, takwa. Kalau kita takwa, ya jalan keluar itu pasti akan ada. Santai saja. Hatta fi thariqil ilmi, bahkan sampai di dalam perjalanan menuntut ilmu sekalipun, takwa itu diperlukan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalian itu bertakwalah kepada Allah, maka nanti Allah akan mengajari kalian. Seorang yang bertakwa itu nantinya akan menjadi cerdas sendiri. Allah yang akan mengajarinya. Wa 'ala hadza takunu taqwa musahibatan lahum fid dunya tasunuhum wa tahfazuhum wa kullama ja'at sawmu jaddadaha wa qawwaha wa iktasabat hisanatan wa wiqayatan ila 'amin qabirin. Dengan demikian, ya, takwa itu hendaknya itu menjadi teman bagi siapapun. Artinya hendaknya kita ini menjadikan takwa itu sebagai teman, sebagai guru, sebagai penunjuk, sebagai pelindung kita. Dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita senang, takwa itu akan mengingatkan kita supaya tidak kebablasan. Dalam keadaan sedih, takwa itu akan mengingatkan kita supaya tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Dalam keadaan mendapatkan masalah, takwa itu akan menuntun kita menuju jalan keluar. Dalam keadaan kita mencari ilmu sekalipun, takwa itu akan mengajari kita hal-hal yang belum kita ketahui. Dalam keadaan kita miskin sekalipun, takwa itu akan membimbing kita supaya kita mendapatkan jalan keluar dan ringan-ringan saja, santai-santai saja menghadapinya. Oleh karena itu bulan Ramadan ini yang tujuan utamanya itu adalah la'allakum tattaqun, ini hendaknya menjadi media latihan bagi kita untuk kita berkawan, untuk kita bercengkrama dengan yang namanya takwa. Nah, jadi bulan Ramadan ini ajang latihan kita untuk kita berteman dengan secara dekat, berteman secara intens dengan takwa. Bulan Ramadan ini menjadi ajang latihan kita untuk lebih dekat lagi dengan takwa. Oke, kita lupakan permasalahan-permasalahan yang lain. Orang mau bilang apa, mau bilang A, bilang B, bilang C, ya nggak masalah. Yang penting saya fokus di bulan Ramadan ini. Fokus untuk berkenalan dengan yang namanya takwa. Kita asah hati nurani kita.
Ya. Kita kenali takwa itu dengan lembut. Kita lupakan omongan orang dulu. Coba kita jamah takwa itu dengan jamahan yang lembut, yang intens, sehingga di bulan Ramadan ini kita benar-benar bersahabat dengan takwa, dan pada akhirnya nanti takwa ini akan menemani kita selama 1 tahun penuh sampai nanti kita perbarui lagi di bulan Ramadan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan bab selanjutnya besok, yaitu tentang fadhailus shiyam, tentang keutamaan puasa, dan akan kita lanjutkan besok insyaallah. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman Mafatihah Ramadan dimanapun berada. Insya Allah menyambut datangnya bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi, Mafatihah Ramadan Channel akan mengetengahkan kajian kitab Risalatus Shiyam. Risalatus Shiyam, sebuah kitab yang membahas tentang seluruh beluk puasa. Jadi kalau teman-teman tidak ingin ketinggalan, maka pantengin terus channel YouTube Mafatih Ar-Rahmah Channel. Insya Allah kajiannya akan dimulai hari Senin tanggal 20 Maret 2023 ya. Jadi sekitar 3 atau 4 hari menjelang Ramadan, dan selama bulan Ramadan akan dilanjutkan terus sampai kitab ini selesai. Insya Allah selesai di bulan Ramadan ini. Oke, terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.